Mas bilang apa? Biasalah ribut sama mama. Terus? Terus ya udah, aku saranin Franz untuk liburan ke villa kita di Carita. Carita? Mau ke Carita sama gadis buta itu? Iya. Papa pikir ada bagusnya juga, Ma. Agar kita tidak bersetegang terus di rumah. Mama bisa menenangkan diri, Franz juga. Dari dulu Franz nggak pernah stres. Tapi semenjak dia kenal dengan gadis buta itu, dia banyak berubah. Sudah berani melawan kita, bahkan membentak Mama. Papa mengerti perasaan Mama. Papa cuma khawatir, takut kehilangan Franz. Kehilangan Franz? Nggak mungkin, Pak. Franz itu anak kita. Kita nggak mungkin kehilangan Franz. Ma, kalau Mama terus-menerus menentang keinginan mereka, Ma, bukan tidak mungkin, Ma. Kita bisa kehilangan Franz selamanya. Maksud Papa apa? Nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Franz tidak akan mungkin meninggalkan keluarganya hanya karena perempuan itu. Nggak mungkin. Ma, Papa mengerti betul siapa itu Franz. Luar dalamnya Franz Papa tahu. Franz kalau udah ada kemauan, dia akan melakukan apa saja sampai keinginan itu tercapai. Meski cinta tak dapat kulihat, tapi dapat kurasakan. Selama kau tulus memberinya, akan kulihat dengan mata hati. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku rasakan warna putih tulusnya cintamu. Mungkin aku takkan pernah dapat melihat warna pelangimu. Tulusnya cintamu. Apa kabar, Ma? Mas Johan. Aduh, Mama tuh gimana sih? Bukannya kangen sama anaknya, malah lebih kangen sama menantunya. Siapa, Mon? Tunggu sebentar ya, Ma. Mama, coba lihat, baru berapa hari aja Mama udah kangen sama kamu. Nih. Makasih ya. Halo. Oh, pagi, Ma. Iya, iya. Oh, iya, iya. Ma, mau percaya dia sama saya. Pokoknya nanti saya kabarin. Saya kasih tahu. Pasti. Oh iya, iya, iya. Bye, bye, bye. Mama bilang apa, Mas? Enggak. Mama cuma nasihatin saya saja supaya banyak istirahat. Biasa deh, Mama lagi banyak perhatian ke saya. Aku merasa beruntung menikah sama Mas. Mama dan Papa bukan cuma sekedar merestui, tapi juga sangat sayang sama Mas. Mas udah kayak anaknya sendiri. Saya jadi kasihan sama Franz dan Livia. Kita harus bantu dia supaya Mama dan Papa bisa menerima Livia
seperti menerima saya. Gak heran deh kalau Mama, Papa, Franz, dan semua orang sangat sayang sama Mas. Karena Mas tuh bukan cuma baik hati, tapi sangat penuh perhatian sama semua orang. Oh ya sayang, saya minta tolong. Hari ini kamu ada waktu nggak? Apa Mbak? Salon kita mau ditutup. Jadi aku sama Reno Enggak. Ini cuma sementara kok. Aduh, sit. Tuh ya, ngagetin deh. sampai kapan ditutupnya? Sampai hari Senin. Hari Senin juga udah buka seperti biasa. Oh, Senin. Lagian juga kita udah capek, istirahat dulu, seru kayaknya. Bener. Kok enak sih? Maaf. Jangan dong. Maaf. Mudah-mudahan minggu depan begitu buka, tamunya datang seperti biasa. Dan mudah-mudahan juga mereka udah lupa kejadian menyeramkan ini. Iya. Selamat siang. Siapa yang bertanggung jawab tempat ini? Saya? Itu Pak Polisi, Mbak. Bapak, bisa saya bantu mau keriting potong atau di krembat? Kami membawa surat perintah untuk menggeledah tempat ini. Geledah? Memangnya kenapa, Pak? Kami mendapat laporan kalau tempat ini untuk pelacuran terselubung. Pelacuran terselubung? Udah deh, Ma. Nggak usah aneh lagi. Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu buktikan sendiri. Mama ini dengar gosip itu dari siapa sih? Dari sumber yang bisa dipercaya. Ya siapa, Ma? Dari Om Rasidi, Kasat Serse di Polda. Om Rosidin. Kamu masih meragukan Mama? Franz, polisi itu nggak mungkin nuduh sembarangan. Polisi nggak mungkin salah, Franz. Franz? Halo? Franz? Halo, Bidarmi. Saya Franz. Viada. Kemana? Oh, oke. Aduh, Pak, sungguh, Pak. Di salon kami nggak ada tuh praktek-praktek terselubung seperti yang Bapak tuduhkan. Kami tidak menuduh, hanya mendengar berita dari sumber yang dapat kami percaya. Sit. Sumber apa sih, Pak? Sumber air. Pak, sumpah deh, Pak. Sumpah serapa, sumpah palapa deh, Pak, sekalian, Pak. Salon kita tuh bukan tempat Prostitusi. Pak, jangan ditahan dong, Pak, kita, Pak. Pulangin aja. Kalian tidak ditahan, hanya diinterogasi untuk membuktikan kebenaran alibi kalian. Alibi apaan? Aduh, bawel deh. Lagian ntar tambah lama di sini. Polisi lu ajakin ngobrol, lo tanya-tanya lagi. Siang, Ed. Ya. Saya tinggal sebentar. Aduh, Mbak Livia, Mbak Yuni. Pasti deh, dia ke dalam mau ngambil borgol kita bertiga. Udah nggak usah panik. Pokoknya kita udah menjawab semua pertanyaan dia. Biar dia sendiri yang tahu mana yang salah, mana yang benar. Udah nggak usah panik. Kalian semua boleh pergi sekarang. Boleh pulang, Pak. Tapi saya belum ditarik di dalam, Pak. Aduh, udah deh. Disuruh pulang malah minta dia ke dalam. Udah, makasih ya, Pak ya. Ya Allah, lihat bentar. Aduh. Franz? Franz, kamu yang tadi... Iya. Kamu tahu dari mana kami ada di kantor polisi? Memangnya kamu aja yang punya insting yang tajam. Saya juga punya insting yang tajam. Iya, tapi kamu tahu dari mana? Alah, sudahlah, Via. Dari mana saya tahu itu nggak penting. Yang penting sekarang kita bisa pergi bersama-sama. Ayo naik. Mama sudah telepon ke kantor Franz. Tapi kata sekretarisnya,
Franz sudah berangkat. Pergi kemana, Ma? Ya, kemana lagi kalau nggak plesir sama gadis tunanetra itu? Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Soalnya Livia udah saya amankan, Ma. Buktinya mereka masih bisa pergi kok. Ya udah, kalau gitu saya cek dulu, nanti saya kabarin Mama lagi. Johan, tolong bantu Mama ya. Kamu satu-satunya yang Mama harapkan dan Mama andalkan. Dan kamu satu-satunya yang bisa mengerti perasaan Mama. Selama Mama masih menjaga perasaan Monik, saya akan bantu Mama. Saya mau Monik jangan sampai tahu, Ma. Kalau dia tahu, dia bisa marah. Mama kan tahu sendiri, Monik itu mendukung Franz. Mama janji, Han. Janji. Dan Mama nggak rela kalau Franz nginep di villa keluarga kita sama perempuan itu. Mungkin itu jebakan. Jebakan? Iya. Kalau Franz sampai menghamili Livia, Livia jadi gampang untuk minta tanggung jawab terhadap Franz, Ma. Astaga, kamu benar, Johan. Ini harus dihentikan, harus. Tuduhan polisi mengada-ngada. Kamu nggak percaya kan? Jelas saya nggak percaya lah, Via. Itu mungkin cuma perbuatan orang iseng. Tapi orang iseng siapa? Ya banyak orang iseng, ya mungkin juga itu cuma razia rutin, razia standar. Tapi kok perasaan saya... Sudahlah, Via. Kamu nggak perlu lagi mikir macam-macam. Yang jelas, sekarang saya ingin nikmati liburan saya sama kamu dan tidak ada yang mengganggu, oke? Oke. Gimana? Udah bisa saya bawa ke mobil? Boleh. Franz, Ya. sebelum kita berangkat, saya mau kamu janji untuk... Eits, saya tahu apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya janji saya nggak akan nodai malam pertama kita, oke? Saya sudah ternoda, Franz. Sudahlah, Via ya. Nggak usah diungkit lagi, ya. Ayo kita berangkat, nanti kesorean. Yuk. Franz, apa kamu punya teman yang bisa ngebantuin saya? Bantu apa? Oh, kamu ingin memperbesar salon kamu. Saya ada kenalan kontraktor handal, dan juga kalau kamu butuh investor, saya juga siap kok untuk menjadi investor. Bukan itu, Franz. Tapi detektif atau pengacara yang bisa nyelidikin kasus... Via. Saya sudah berusaha, Franz, tapi saya nggak bisa. Selamanya saya akan dicekam rasa takut selama orang itu belum tertangkap. Dan firasat saya mengatakan orang yang mencoba membunuh saya adalah orang yang sama, Franz. Tulusnya cintamu. Mas Johan, Iya. udah selesai belum mandinya? Iya, sebentar lagi, sayang. Saya lagi berendam air panas. Ya udah, nanti kalau udah selesai panggil aku ya. Iya. Iya, halo. Dengerin ya, kali ini nggak boleh gagal lagi. Perempuan itu harus mati sebelum dia membongkar rahasia saya dan sebelum ia tahu siapa saya sebenarnya. Ngerti? Bos, mobil bosnya lewat, bos. Ingat ya, buat semuanya seperti kecelakaan, bukan pembunuhan. Baik. Via!
Halo, Mona, gimana? Bagus, bagus sekali. Oke, kalau gitu besok kita ketemu, kita bereskan urusan kita. Oke? Akhirnya semuanya selesai. Mas, kok mandinya lama amat sih? Iya dong. Saya kan harus membersihkan badan dulu biar bersih dan wangi. Karena saya mau menemani tidur istri saya yang tercinta. Nya. Siapa tuh? Mama aja dah. Ngapain sih kamu malam-malam bangunin orang tidur? Kamu nggak tahu kalau saya sama Tuan lagi tidur, lagi istirahat? Maaf Nyonya, ada telepon penting. Udahlah, suruh telepon besok aja. Masa tengah malam gini Maaf telepon? Nyonya, telepon di rumah sakit. Apa? Rumah sakit Nyonya. Rumah sakit? Iya. Mas, telepon rumah kok, Mas. Halo? Iya, Ma. Apa? Frans kecelakaan. Aku mesti ke rumah sakit sekarang, Mas. Yaudah, kamu berangkat sekarang. Mas di sini aja ya. Kan Mas belum sehat betul. Biar aku yang pergi. Nanti kalau ada apa-apa, aku kabarin Mas. Betul ya, kamu langsung kabari aku ya. Dokter, bagaimana kondisi anak kami sekarang, dokter? Sabar, Pak. Kami juga sedang menunggu hasil pemeriksaan. Untuk sementara, kami belum bisa menemukan apa penyebab utama kondisi koma anak Bapak. Anak saya koma. Ma, tenang dong, sabar dulu. Iya, Bu. Anak Ibu sudah ditemukan dalam keadaan seperti ini ketika ditolong dari lokasi kecelakaan. Kami tidak bisa berbuat apapun sekarang kecuali hanya memberikan transfusi darah dan cairan. Sedangkan wanita korban yang ditemukan di lokasi yang sama, kondisinya cukup baik. Di mana wanita itu sekarang, Dok? Dia ada di unit gawat darurat 2, Bu. Frans? Bunuh! Apa? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Frans, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Dan kamu akan menerima ganjarannya. Tante. Semua ini gara-gara kamu. Kalau saja Frans tidak mengikuti keinginan kamu berlibur ke Carita, kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi. Ini bukan ide saya mengusulkan liburan, Tante. Bukan saya. Tapi... Alasan! Kamu perempuan kampung yang ingin jadi orang kaya. Kamu ingin menikmati semua yang dimiliki oleh Frans. Dan kamu ingin tahu seberapa banyak kekayaan kami. Ya Allah. Pergi kamu! Jangan campur! Dengar baik-baik. Tidak sepeser pun uang keluarga saya bisa kamu nikmati. Dan kamu jangan harap kamu jadi nyonya besar hanya karena kamu nikah dengan anak saya. Jangan harap itu terjadi. Saya tidak akan biarkan terjadi.
Jangan kamu langsung dibaca di depan Frans. Awas kamu. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Saya biarkan itu. Ya Tuhan. Tulusnya cintamu. Lu yakin? Yakin, Bos. Mana mungkin selamat? Paling-paling mayatnya yang ditemukan. Dan dibawa ke rumah sakit, Bos. Bagus. Iya. Mampus. Sudahlah, sabar, sabar. Kita memohon kepada Allah ya. Doakan. Pak. Malik. Frans koma. Frans masih koma. Iya. Kalau kondisinya masih seperti ini, dokter belum bisa berbuat apa-apa. Gimana keadaan Livia? Kamu ngapain sih nanya dia? Dia itu bukan urusan kita. Dia mau mati kayak mau selamat. Masa bodoh? Ma, seharusnya dalam kondisi seperti ini kita memikirkan keselamatan Frans, bukan mengumbar kata-kata makian, Ma. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Frans, lebih baik Mama mati. Mati saja. Sabar ya, Ma. Sabar. Sejak dulu Mama kan sudah bilang, Mama itu sudah punya firasat buruk dengan gadis buta itu. Dan sekarang, ternyata firasat Mama itu benar. Sejak dia muncul dalam kehidupan Frans, coba apa yang terjadi? Hanya malapetaka. Dan sekarang Frans kecelakaan, koma. Mau bukti apa lagi sih? Bukti apa lagi? Iya, ya udah. Sekarang Mama sabar ya, Ma. Sabar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbak Yuni, ngapain di situ tidur-tiduran? Kayak orang mau beranak aja. Bangun! Berisik deh! Nggak tahu kakinya sakit. Aduh, Reno. Oh Tuhan, kamu nggak tahu aku lagi cuti. Kamu datang-datang juga. Aduh, bosan aku lihat muka kamu. Sit. Mbak Yuni gini gimana sih? Kita harus segera pergi ke Anyar, Mbak. Pain, nggak mau. Yusufia sama Frans. Aduh, enggak. Aduh, aku lagi cuti, Reno. Aduh, pulang. Aduh. Tuh ya, nggak dengerin dulu. Kita harus pergi ke Anyer karena di sana Mbak Via kecelakaan. Kecelakaan? Ya, kecelakaan. Frans. Bukan. Ini saya. Monik. Frans gimana? Kamu gak usah cemas, Vi. Kamu juga sakit. Harus istirahat. Yang penting sekarang, kamu pikirin diri kamu dulu. Kesembuhan kamu, ya? Saya ngerasa bersalah. Semua ini terjadi gara-gara kami mau berlibur bersama. Tapi kenapa Frans yang koma? Kenapa bukan saya? Ini musibah, Via. Gak ada yang perlu disalahin. Kamu jangan nyalahin diri kamu. Sabar ya, Vi. Tuhan pasti akan tunjukkan jalan, ya. Kami berdomisili di Jakarta, Dok. Jadi setelah kami pertimbangkan, menurut hemat kami, sebaiknya anak kami dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta saja. Iya, dokter. Saya ingin anak saya dipindah ke rumah sakit yang lebih canggih peralatannya. Pokoknya saya mau
anak saya ditangani oleh dokter-dokter spesialis yang terbaik. Baiklah. Kalau memang itu yang Ibu kehendaki, saya akan lakukan proses pemindahan pasien. Tapi perlu Ibu ketahui, pasien yang lagi koma sangat berisiko tinggi, apalagi akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Permisi, Pak. Ma, kalau emang berisiko, ya lebih baik nggak usah dipindahkan. Biar aja Franz dirawat di sini sampai siuman. Tidak. Mama harus memisahkan Franz dari perempuan buta itu. Supaya dia nggak bisa menyinggung Franz lagi dan nggak bisa mendekati Franz lagi. Mama kok sampai berpikiran seperti itu sih, Ma? Yang penting saat ini yaitu keselamatan Franz, kesehatan Franz, Ma. Selama Livia masih menghantui Franz, hidup Franz tidak akan tenang. Sudahlah, sekarang kamu telepon Dr. Sony, bilang bahwa kita mau memindahkan Franz ke rumah sakit Jakarta. Saya ngerti perasaan kamu, Vi. Tapi dalam situasi sekarang ini saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mama sama Papa masih nemenin Franz. Dan kalau kamu ngotot ingin jenguk Franz, saya khawatir nanti malah jadi ribut. Saya pernah bilang sama Franz, tidak ada orang tua yang rela kalau anaknya menikah dengan gadis buta seperti saya. Via, yang mau menikah itu kamu dan Franz. Yang penting kalian berdua yang bahagia. Sabar ya, Vi. Lama-lama hati Mama dan Papa juga pasti akan luluh ngeliat kebahagiaan anaknya. Tapi Monique, Franz tidak akan pernah bahagia kalau gara-gara saya dia terus-terusan bertengkar dengan orang tuanya. Saya akan bantu kamu, Vi. Saya akan bantu. Tapi kamu harus sabar. Untuk mencapai segala tujuan itu diperlukan pengorbanan. Dan Franz sudah berkorban demi kamu. Kamu jangan nyerah. Jangan sia-siakan pengorbanan Franz. Makasih ya, Nick. Makasih. Ya udah. Sekarang saya mau atur kendaraan untuk kamu pulang. Kata dokter, kamu udah boleh pulang. Yuk. Buat apa sih kamu ngurusin dia? Mama. Mama kan sudah bilang sama kamu, biarkan dia ngurus dirinya sendiri. Kamu jangan ngurusin dia. Udah lama. Vi, saya duluan ya. Kamu ini gimana sih? Sebenarnya kamu ini ada di pihak siapa? Aku nggak berpihak sama siapa-siapa, Ma. Aku hanya menolong orang yang perlu ditolong. Apa karena dia buta terus kamu kasihan dan mau nolongin dia? Ma, biarkan gadis buta itu ngurus dirinya sendiri. Kamu nggak usah ngurusin dia. Ngapain kamu repot-repot ngantar dia pulang segala? Emangnya dia itu siapa? Dia itu cuma gadis calon yang mimpi jadi putri raja. Ma, tapi dia di sini nggak punya keluarga. Siapa yang akan mengurus dia? Siapa yang... Saya akan ngurus Bolivia. Siapa kamu? Saya juga pekerja salon seperti Mbak Livia dan saya nggak mau kita semua dihina. Sebelum Tante menghina kita semua, kita masuk aja, Mbak. Hah? Yuk. Kemana? Ke situ. Oh. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Temen-temennya, norak, kampungan. Teman macam apa itu? Nggak punya pendidikan, nggak punya sopan santun, kurang ajar. Udah lama, udah. Udah ya, yuk. Mau pergi liburan kok begini jadinya sih, no? Ya nggak apa-apa kok, Bi. Bibi doain Franz aja. Loh, memangnya Dan Surat kenapa? Aduh. Dede. Bidarin bawel banget sih. Orang lagi sakit tanya-tanya. Mau minum apa? Gak usah, langsung aja keluar. Mbak Livia istirahat ya. Mau makan, mau? Bawel banget sih, udah tua aja bawel. Franz, kalau kita memang harus berpisah, saya ikhlas. Asal kamu sembuh.
Lebih baik saya kehilangan cinta daripada kehilangan kamu selamanya. Tulusnya cintamu. Maaf dok, bagaimana hasilnya? Apa Mama bilang, Pak? Rumah sakit ini itu lebih canggih daripada rumah sakit di Anyer itu. Ada beberapa keretakan yang cukup mencurigakan, terutama di bagian tulang ekor dan tulang belakang Frans. Tapi masih bisa diatasin kan, Dok? Kami akan pelajari lebih lanjut level keretakannya. Mudah-mudahan masih bisa diatasi dengan terapi atau operasi. Mudah-mudahan. Mas dokter apa? Maksud saya, ada kemungkinan keretakannya tidak bisa ditanggulangi lagi dan Frans menjadi lumpuh. Apa? Lumpuh? Frans. Kamu harus kuat, Frans. Tuhan tidak akan merenggut kebahagiaan kamu. Tapi kamu harus bisa memperjuangkannya, Frans. Kamu harus bisa, Frans. Kamu harus sembuh. Kamu harus sembuh. Demi cita-cita kamu. Demi Livia. Ma, Mama kenapa? Mamamu pingsan setelah mendengar keterangan Dokter Sony. Keterangan apa? Frans lumpuh. Frans lumpuh. Halo, Monik. Kamu kemana aja sih? Maaf, Mas. Selama aku berada di rumah sakit, aku harus matikan handphone. Lagi pula kita semua sibuk untuk memindahkan Frans dari rumah sakit Anyer ke Jakarta. Kan saya udah bilang. Tolong hubungin saya, kasih kabar. Saya kan gelisah seharian. Nggak tahu apa yang terjadi di sana. Gimana keadaan Frans? Masih koma. Kalau Olivia, keadaannya gimana? Livia sudah boleh pulang. Dia hanya mengalami luka-luka ringan. Halo? Mas? Mas Johan? Oh iya, Mon. Ya. Aku rada shock aja mendengar keadaan Frans. Ya udah. Nanti aku balik ke Bandung. Jangan. Kamu tetap aja di Jakarta. Jangan kembali ke Bandung. Kamu temenin Mama dan Papa untuk gantian jagain Frans ya di sana. Tapi... Udahlah. Jangan pikirin saya. Saya nggak apa-apa kok. Kalau saya udah sehat, pasti saya nyusul ke sana. Saya harap Mama dan Papa mengerti keadaan saya sekarang. Karena saya nggak ikut menjenguk Frans. Mama dan Papa pasti ngerti kok, Mas. Doain Frans ya, Mas. Pasti saya mendoakannya. Ya udah. Bye. Oke. Brengsek! Livia, lu nggak bisa lepas dari tangan gua. Ingat itu. Lu harus mati. Gimana? Kapan bayarannya bisa kita ambil? Bayaran? Bayaran apaan? Loh, kita kan sudah menyelesaikan pekerjaan dan sekarang tinggal upahnya yang belum. Perempuan itu masih hidup. Kenapa bisa begitu? Entah malaikat mana yang melindungi perempuan itu. Dan jelas, dia harus mampus. Kalau tidak, kita tidak dapat apa-apa. Brengsek perempuan itu. Via? Monik? Gimana Frans? Frans sudah siuman? Atau dia... Gimana? Belum ada kemajuan. Masih sama. Kamu gimana?
Via, saya mau minta maaf sama kamu atas sikap dan perkataan Mama pagi ini sama kamu. Kamu maklumin aja ya, Mama bersikap seperti itu karena Mama masih panik dengan keadaan Franz. Tapi Mama kamu benar, Monik. Sayalah yang menyebabkan kecelakaan itu. Sudahlah, Vi. Saya kan sudah bilang ini musibah. Itu bukan musibah, Monik. Maksud kamu? Ada orang yang ingin menyingkirkan saya. Dia ingin membunuh saya. Via merasa ada yang ingin membunuhnya? Iya, Mas. Siapa? Apa alasannya? Via nggak cerita banyak sama aku. Tapi yang pasti, Via minta dikenalin dengan satu pengacara. Pengacara? Untuk apa? Untuk membantu menyelidiki dan menuntaskan kasus ini, Mas. Lagian, Mas kan banyak kenalan di kalangan polisi dan kalangan pengacara. Maksud kamu, saya membantu untuk mencarikan pengacaranya? Iya, itu kalau Mas bisa. Mon, kamu percaya sama Livia? Maksud saya, mungkin itu cuma firasat dia aja. Dia itu kan buta, nggak bisa ngelihat. Tahu dari mana dia ada orang yang ingin membunuhnya? Tulusnya cintamu. Sorry ya, Via. Saya jemput kamu pagi-pagi begini. Karena kalau kesiangan nanti keduluan sama Mama. Nggak apa-apa kok, saya ngerti. Ini aja saya udah nggak tahu gimana caranya terima kasih sama kamu. Saya berbuat seperti ini karena saya tahu Franz nggak mau dipisahkan dari kamu, Via. Ayo, Pak. Maaf, Nyonya. Ada telepon penting. Halo? Mama udah bangun. Bangun? Kamu pikir Mama bisa tidur? Sekarang malah Mama sudah mau berangkat lagi ke rumah sakit. Ma. Jangan, Ma. Jangan, Mama istirahat aja. Nanti kalau Mama stres, Mama kecapean, yang ada tekanan darah Mama bisa nggak stabil. Percuma, Monik. Mama di rumah juga nggak bisa istirahat. Malah kepikiran aja. Gini deh, Ma. Mama istirahat aja di rumah. Biar aku yang jagain Franz. Nanti kalau ada apa-apa, pasti aku kabari ke Mama. Bener ya? Tapi kamu harus telepon Mama setiap jam dan kabarin mengenai keadaan Franz, ya? Ya udah. Bye, Ma.